Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RM Armaya Mangkunegara, dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban. Menyikapi dinamika pembaharuan hukum dewasa ini, salah satu yang menjadi fokus perlu kita berikan masukan dan tanggapan adalah mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara pribadi, saya sangat setuju ada proses revisi terkait dengan KUHP ini. Karena sebagaimana kita ketahui, KUHP sendiri sudah berumur puluhan tahun. Maka menjadi penting KUHP ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Perkembangan hukum maupun dinamika yang ada di masyarakat tentu berbeda puluhan tahun yang lalu dengan saat ini. Sehingga menjadi kebutuhan mendasar dalam konteks penegakan hukum pidana untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada beberapa poin yang perlu ditekankan. Pertama, kita tahu bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia itu terbalut pada suatu sistem yang terintegrasi. Ada beberapa aparat penegak hukum maupun institusi yang terlibat secara integratif untuk melakukan proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai dengan persidangan di pengadilan dan pemidanaan. Ini menjadi rentetan proses yang melibatkan beberapa aparat penegak hukum. Secara substansi, tentu ada beberapa pihak yang perlu diatur kewenangannya di dalam KUHP. Antar aparat penegak hukum membutuhkan adanya equality supaya tidak ada disparitas kewenangan antar aparat penegak hukum. Misalnya antara polisi dan jaksa, perlu ada kewenangan yang berimbang sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. Nah, yang menjadi penting untuk kami berikan masukan, salah satunya adalah mengenai penyelesaian perkara pidana berpangkal dan menggunakan metode restoratif. Nah, kita ketahui Undang-Undang Kejaksaan sudah membuka keran kewenangan mengenai model penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yang berpangkal pada keadilan restoratif. Tetapi di sisi yang lain, kepolisian nampaknya landasan hukumnya masih berada pada internal kepolisian. Belum ada payung hukum yang jelas di level undang-undang yang memberikan kewenangan penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Kalau mau konsisten berdasarkan pada prinsip keadilan, maka antar aparat penegak hukum ini perlu diberikan ketentuan yang jelas mengenai kewenangan masing-masing, khususnya dalam kerangka restoratif justice. Sehingga momentum revisi KUHP perlu diberikan penekanan yang pasti bahwa hukum kita dinamis, hukum kita selaras dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan jangan ada lagi disparitas antar aparat penegak hukum pidana yang berujung pada lemahnya proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.